kau aniaya. Kan gitu. Harus ada Mesias palsu. Yesus ini Mesias, berarti harus ada yang palsu. Siapa Mesias palsu ini? Inilah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Nah, kalau dia bukan Mesias palsu yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus, tentu orang Kristen akan mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah benar-benar Mesias asli. Tapi apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Tak ada bukti. Cuman suara tok. Akulah Mesias yang kau aniaya. Gitu aja. Begitu aja. Hah? Kamu begitu aja. Tidak ada bukti sama sekali. Cuman suara aja. Akulah Mesias Yesus dari kota Nazaret. Gitu aja. Hah? Nggak ada bukti. Sama sekali nggak ada. Cuman pengakuan ada suara. Walama. Berarti tergenapi dong. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada dia di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat dia Mesias ada di balik bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen, karena yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma, hanya orang Yunani. Nah, orang Roma Yunani inilah yang kemudian menyebar sampai ke kerajaan Belanda, sampai ke kerajaan Inggris, sampai ke kerajaan Jerman. Jerman dan Belanda inilah yang kemudian mengajarkan ajaran Mesias palsu sampai ke tanah air. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan. Mantap Gurunda. Kita sapa dulu Gurunda, ada tamu. Kita sambur Kibinirin. Silakan Kibinirin. Saya sangat setuju dengan si Juma tadi ya. Saya setuju sekali. Karena butuh saksi tuh. Untuk menyatakan sesuatu, kita perlu saksi. Sekarang saya begini. Siapa sih yang menjadi saksi? Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Coba nggak ada nyambungnya, nggak ada nyambungnya ke situ. Karena baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Enggak, beda. Yang disebut Yesus di sini yang mengaku Mesias. Nah, siapa yang pernah bertemu mengaku Mesias? Apakah Mesias yang datang kepada Paulus itu Mesias asli? Apakah Paulus ini nabi asli? Atau Mesiasnya palsu, kenabian Paulus juga palsu? Gitu loh masalahnya. Paulus itu, kalau Anda tanya ke Kristenan, Paulus itu bukan nabi, dia itu rasul. Ya, tidak mungkin dia bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, berarti catatannya 13 buku itu dari mana dia dapatkan? Dia itu rasul. Yang menerima firman itu disebut nabi. Yang menerima wahyu itu disebut nabi. Apabila wahyu yang diterimanya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, barulah disebut rasul. Jadi level rasul itu lebih tinggi dari nabi. Lagi pula di dalam Kisah Pewarta 13 nomor 1, Paulus ini disebut nabi di Antioquia, begitu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Mesias yang datang atau makhluk yang datang atau suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Itu dulu kamu habiskan. Gak usah lari kemana-mana. Silakan. Enggak lari. Di situ udah, kan dijelaskan di dalam ayat itu. Suaranya ya suara Yesus. Udah jelas. Dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Itu kan ada tertulis di situ.
Iya, saya ngerti. Yang menulisnya itu Ya kan udah. asistennya Paulus yang menulis. Maka kita buktikan dulu, buktikan bahwa itu betul suara Yesus. Bagaimana cara membuktikannya? Sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya. Ayo. Yang di situ tertulis suara siapa tuh? Di situ Suara Yesus, kan? Udah, suara itu mengaku akulah Yesus manusia dari Ya Nazaret. udah, berarti siapa? Itu Yesus, udah jelas. kan? Dari mana Anda bisa Kok tahu Anda bahwa tanya? suara yang mengaku Yesus itu adalah Yesus? Ya dari ayat itu kan dijelaskan aku Yesus, katanya udah Yesus itu. Setan bisa ndak mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Boleh Nggak nggak? pernah saya dengar setan mengaku Yesus. Jangankan mengaku Yesus, mencobai Yesus aja setan bisa. Mencobai sama mengaku dirinya Yesus berbeda atau sama? Lebih rendah mengaku Anda Yesus, dengar, membuat teknik lebih orang rendah lagi. mengaku Yesus daripada mencobai Yesus. Yesus diangkat, digendong, ditenteng, didenge, disompo, ya, naik ke di atas bumbungan bait suci bisa. Apalagi iblis ngaku-ngaku Yesus. Di mana tertulis itu? Ditenteng, digopong, di mana tertulis? Kita Lalu ini bagaimana- bicara maunya gini, bagaimana cuma. caranya Bicara itu iblis berdasarkan membawa Yesus? dalil, di mana? Di dalam Itu tidak Matius ada 1, diterangkan. Saya nggak mau Matius berbicara Matius mengenai 4 nomor 1. diterangkan di dalam Alkitab. Bagaimana caranya iblis Saya membawa malas Yesus? berbicara mengenai yang Digendong. tidak diterangkan di dalam Pakai Alkitab gerobak, gitu loh. pakai gerobak, Tidak diterangkan, tidak atau diterangkan gimana? di situ. Atau Tidak diikat ditulis. hidungnya tali, habis itu ditarik. Ya, itu udah berasumsi namanya. Saya malas berasumsi. Sudah sekian lamanya kau berdiskusi kombal muslim. Kau buka-buka Bible-mu bolak-balik, tapi kau Atau dia dijewer kupingnya, dijewer kupingnya sama iblis. Nah, ikut. Baik pak gitu. Gini, bro. Artinya berdiskusi itu maunya yang tertulis dong. Jangan yang Oke. asumsi Anda utarakan. Oke, baik. Itu nggak masuk. loh. Oke. Apakah tertulis semua prosesi ibadahmu? Ibadah minggu ada tertulis? Ada? Oh, tidak. Jadi nggak usah kamu Iya. mengatakan Kok tidak hau-hau tertulis kayak ada? gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara iblis membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Tidak tertulis. Tidak Apa yang mau saya tertulis. katakan itu Yang tidak pasti tertulis. dibawa kan? Berarti tafsiran bisa aja muncul dari manapun, iya kan? Bebas kan kita mentafsirkan. Apalagi Bible Anda itu kan tidak bersanad. Hah? Jadi bebas Kok kita tidak bersanad? mentafsirkan. Nah, iya nggak bersanad. Mana sanadnya kitab kamu itu mana ada? Nah sekarang permasalahannya, siapa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias itu? Itu siapa? Di situ tertulis siapa? Udah jelas, Anda tanyakan Iya, lagi. Mesias Kan palsu itu mengaku Yesus. Itu jelas. Mesias palsu. Di mana di Yes. situ Mesias palsu ditulis mengaku Yesus? Nah itu, akulah Coba Yesus. tunjukkan dalilnya. Itu dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya udah, berarti dia Yesus. Dari mana Anda Yang tahu? Mesias palsu itu kan Anda tambah-tambahin. Lalu ketika Yesus mengatakan, Ya udah dari dengar. pengakuannya akulah Yesus. Oke, Ya udah, sebab selesai. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Nah sekarang tunjukkan mana Mesias palsu itu. Ada nggak? Nanti saya bilang Anda terpenganga. Ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Yesus palsu yang muncul selain daripada yang datang kepada Paulus? Ada nggak? Coba tunjukkan ke saya. Kapan itu terjadi? Kalau tidak ada berarti pembohong, si Yesus ini pembohong. Sebab Mesias palsu akan muncul. Mana Mesiasnya? Mana Mesiasnya? Mana Mesias yang muncul palsu di mana selain itu dari... tertulis? Biar saya terangkan. Ya Allah ya Karim. Di mana tertulis Ya Allah ya palsu Karim. akan datang? Ini orang Kristen Yang saya katanya tahu itu dipenuhi bukan Roh Mesias palsu. Kudus. Orang-orang Kristen ini katanya dipenuhi Tuhan dalam terus tubuhnya. Tapi nggak paham Bibelnya sendiri gimana? Yesus Jadi Anda yang paham mengaku, gitu. Yesus mengatakan Mesias palsu akan datang, akan muncul. Artinya ada orang atau makhluk yang mengaku Yesus akan muncul. Nah, kalau makhluk yang datang kepada Paulus itu bukan Mesias palsunya, lalu mana Mesias palsu yang muncul ngaku Yesus itu mana? Mana?
Mana? Dalam Alkitab, Mana? Maksudnya kayak mana? Yesus mengatakan sebab Mesias palsu akan muncul. Artinya Yesus palsu akan muncul. Nah, satu orang yang pernah didatangi Mesias palsu, Mesias adalah Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu ada Mesias muncul di situ. Sekarang pertanyaannya, kalau itu Mesias asli alias Yesus asli yang datang kepada Paulus, lalu Mesias palsunya datang kepada siapa? Jawab. Berarti gini Bung, kita harus bahas dulu ciri-ciri Mesias palsu itu kayak mana. Baru kita bisa tentukan yang mana Mesias palsu. Terlalu ribet. Yesus mengatakan Mesias palsu. Tunggu. Yesus mengatakan Mesias palsu akan muncul. Betul atau tidak? Betul. Oke. Sekarang mana Mesias palsu yang muncul itu? Mana Yesus palsu yang muncul itu? Mana? Berarti kita bahas dulu. Makanya kita bisa menentukan Mesias palsu atau Nabi palsu. Mana Mesias palsu yang muncul setelah Yesus? Mana? Mana Yesus palsu? Mana Yesus palsu yang muncul setelah kejadian itu? Mana? Mesias palsu. Mesias, sabar. Mesias muncul hanya 2 kali. Menurut Lukas, muncul kepada Ananias dan muncul kepada Paulus. Kalau itu asli, Mesias palsunya mana? Muncul di mana lagi? Jawab. Kalau tidak ada berarti Yesus ini pembohong. Ya, saya terangkan dulu ciri-ciri Mesias palsu. Silakan. Baru nanti saya arahkan kemana Mesias palsu itu. Oke. Silakan. Jadi Mesias palsu itu menyesatkan. Tunggu dulu. Mesias palsu itu. Tunggu. Mesias itu apa? Ya. Supaya Anda tahu. Juru selamat. Hah? Juru selamat. Jangan Anda larikan kemana-mana. Mesias itu apa? Orang yang diurapi. Siapa yang menjadi Mesias? Yang ditunggu-tunggu itu Yesus. Berarti Mesias palsu adalah Yesus palsu. Jangan kau kemana-mana. Jangan kau lari kemana-mana. Mesias palsu artinya Yesus palsu. Orang yang diurapi. Kalau berbicara mengenai orang yang diurapi, itu hanya internal Yahudi. Di luar internal Yahudi tidak ada orang diurapi. Oke? Nah, atau di dalam Kristen. Nah, sekarang permasalahannya, ketika berbicara mengenai Mesias palsu, berarti bercerita tentang Yesus palsu. Jangan kau melebar kemana-mana. Saya nggak melebar, gini. Nah, oke, silakan. Dengar ya. Karena Silakan. Mesias berasal dari bahasa Mosia. Ya, yang artinya yang diurapi. Yang diurapi, oke, yang diurapi oleh Tuhan. Oke. Berarti yang diurapi kan berarti. Jadi tidak setiap nabi tidak setiap nabi dikatakan Mesias. Oke. Tapi yang pasti yang palsu ini Mesias. Yang datang dan muncul adalah Mesias palsu, artinya Yesus palsu yang akan muncul. Jangan kau balik-balik kemana-mana. Yesus palsu. Lah. Kamu apa? Kau mau menuduh siapa? Kau menuduh siapa? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai dengar. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu ke Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah diurapin. Jadi kamu kemana? Kamu larinya kemana? Kau mau cari apa? Kambing hitam? Kau mau cari kambing hitam? Gak bisa. Yesus mengatakan Mesias palsu artinya Nabi palsu, artinya Yesus palsu. Ayo, kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Mesias palsu, dan kalau bukan yang datang kepada Ananias itu Mesias palsu, lalu mana Mesias palsunya? Mana Yesus palsunya? Iya, Mesias palsunya mana? Ciri-ciri Mesias dan Nabi palsu, biar kita bisa menentukan. Ya, kita harus lihat ciri-cirinya dulu, baru mana kita Yesus palsunya. Gitu. Jangan kemana-mana. Yang muncul ini adalah Yesus palsu. Jangan kemana-mana. Yesus palsu yang muncul.
Mesias dan nabi-nabi palsu katanya, oke? Nabi-nabi Bukan Yesus palsu itu, Bung, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Matius 24 nomor 24. Jangan kau melebar kemana-mana. Mau cari kambing hitam kamu. Gak usah. Sekarang Sebenarnya kerucutkan cuma- permasalahan. Yesus mengatakan Yesus palsu yang akan muncul dan nabi palsu juga akan muncul. Sang nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Itu yang betul. Jangan kemana-mana ente. Ini di lingkaran agamamu ini. Jangan mau cari kambing hitam di luar. Oke? Sebab Yesus menutup pengakuannya tentang Mesias dan Nabi palsu. Sebab aku akan datang nanti dengan ditandai kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti Mesias dan Nabi palsu ini itu adalah ngaku-ngaku Yesus dan ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Ayo, siapa Mesias yang datang kepada Paulus? Kalau Anda mengatakan itu asli, lalu mana Mesias palsu, Yesus palsunya? Iya, kita bahas dulu ciri-cirinya Juma. La haula wala quwata illa billah. Kamu nggak perlu ngajarin saya yang itu. Saya tahu kau ingin cari kambing hitam. Ini Mesias tidak perlu ditahu. Yang dikatakan Mesias itu adalah penolong bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Nggak usah kau kemana-mana. Matius 15 nomor 24. Kau nggak usah kemana-mana. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Nah sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Sekarang kita uji, apakah Yesus asli atau Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Itu poinnya. Jangan kau kemana-mana. Kalau yang datang kepada Paulus ini Yesus asli, apa buktinya? Dan saya bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Gitu loh. Sederhana loh itu. Ya. Jadi cara memastikannya itu kan kita harus tahu dulu ciri-ciri Mesias palsu itu, ya kan? Bukan ke sana poinnya. Saya sudah jadi kasih bagaimana gambaran kita sama menentukan itu? saya sudah kasih Bagaimana gambaran kita kepadamu, menentukan itu Bung. Mesias palsu Saya atau sudah bukan? kasih gambaran kepadamu. Paulus sudah bertemu dengan Yesus. Sekarang kita tinggal uji. Apakah yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli atau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu? Itu aja. Ngapain kok ciri-ciri apa pula? Sudah ada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Tinggal kita uji apakah yang datang itu Yesus asli atau Yesus palsu. Kenapa harus ciri-ciri? Kita melihatnya itu, ciri-ciri? mengujinya lewat ciri-cirinya. Apakah Ya, di silakan situ ada Anda ciri-ciri? buktikan. Oke. Dengan begitu Anda sudah menjelaskan. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus asli. Itu aja kok ribet. Oke. Jadi Silakan. saya akan membahas satu-satu ciri-ciri Mesias palsu itu. Yang pertama itu kalau saya lihat itu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Jadi Mesias menyesatkan. palsu ini akan menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda dan mujizat palsu. Itu yang pertama, menyesatkan. Yang kedua, Mesias palsu ini menentang Kristus yang sejati. Jadi antikristus ini akan bertentangan dengan ajaran Yesus sejati. Apa itu? Ajaran sekali. Yesus sejati bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa. Jadi kalau saya lihat Paulus ini nggak ada menentang Di mana? itu. Jadi, Di mana Yesus mengatakan? Yang ketiga, muncul Ini sebagai pemimpin. Itu kan yang bermasalah ini, Paulus yang ini bermasalah ini, pemimpin ini yang apa? ketiga. Apakah ada Yang bermasalah ini yang oleh ketiga. Paulus? Yang bermasalah ini yang ketiga. Yang ketiga. Yesus Ya, oke. mengatakan dia mati untuk nebus dosa itu di mana tertulis? Kalau Bahwa Yesus darahnya mati tidak- untuk menebus dosa tertulis di surat Paulus, oke. Nah sekarang di mana Yesus mengaku dia mati untuk nebus dosa? Silakan. Kena kau di sini. Kena kau. Berarti sesuai ya bahwa Paulus menyatakan Yesus mati untuk menebus dosa. Ya, Ya, di mana kan? Yesus mengaku bahwa aku mati untuk nebus dosa di mana? Kena kau kan? Mau melilit lidah kemana-mana. Mana dalilnya Yesus mengaku? Mana dalilnya Yesus mengaku mati untuk menebus dosa? Mana? Kena Oke, kau kan? sebentar saya buka. Ginjal dan Enggak. empeduhmu itu meledak kan? Kau mutar-mutar ingin menyelamatkan Paulus, tidak bisa.
Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Ayo. Mampus sudah kau kan? Mana? Tunjukkan. Oke. Tunjukkan. Saya- Di mana? Di mana? Enggak. Saya bukakan dalilnya ya. Ya, silakan. Sebentar saya buka. Memang cantik kok, cantik. Sabar ya, sebentar. Silakan. Mana? Itu ada Di mana? Sebentar. Yohanes Di 1 nomor 29. 6 ayat 27 sampai 28. Oke, baik, kita lihat. Memang cantik kok, cantik. Na. Dia katakan begini, sesudah itu Sama ia ya, mengambil 28. cawan. Dengarkan saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua. Apa yang diminum sini? Darahnya Yesus atau anggur? Mampus sudah kau kan? Memangnya cantik kok, cantik. Bacakan aja, Saya baca. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang dimaksud di sini anggur atau darah beneran? Memang cantik kok, cantik. Sudah. Mana? Sudah clear ya. Mana? Bahwa Yesus mengajarkan Mana? darahnya itu untuk penghapusan dosa bagi semua orang. Udah clear tuh Juma. Udah. Saya ulang lagi pertanyaannya. Darah yang dimaksud Berarti kita Yesus di lihat- perjamuan terakhir. Kita lihat ciri-ciri ketiga. Darah yang dimaksud Yesus di sini anggur atau darah beneran? Jawab. Darahnya Jawab. memang karena sesudah itu dia akan mati disalibkan. Jadi di situ pada saat di perjamuan terakhir ini Yesus menghadirkan palang merah Indonesia untuk menyedot darahnya gitu. Hah? Ini yang dimaksud memutarbalikkan ajaran Yesus. Yang dimaksud di sini adalah anggur beneran. Inilah darahku, dan roti yang dimaksud Yesus di situ sebagai dagingnya, bukan darah beneran, Cak Ayu. Kamu mengatakan itu darah beneran itu karena pengaruh Mesias palsu yang masuk ke dalam tubuh Paulus. Ayo, mungkin masih ada dalil yang bisa menolong kamu. Silakan. Ayo. Silakan. Ada nggak dalil lain yang bisa menolong kamu? Karena dalam perjamuan akhir ini Yesus mengambil anggur beneran. Minumlah darahku. Ini darahku anggur sebagai perumpamaan. Dan roti ini adalah roti yang harus kau kenyam sebagai dagingku. Selesai permasalahan. Kenapa jadinya larinya kayak Dracula ente? Penghisap darah. Hah? Artinya udah clear ya. Yang ketiga udah terjawab. Ya udah Yang kedua clear. tadi, ciri-ciri yang kedua udah Betul, terjawab. udah clear. Oke, Ternyata udah clear. Yesus Bahwa- tidak pernah mengatakan bahwa dia harus mati untuk Wah, nebus benar. dosa. Nggak ada Itu itu cerita. tadi. Hah? Itu tadi. Ini apa? Itu Darah tadi kan beneran? udah jelas Ini tuh. darah beneran atau anggur? Darah beneran dong. Masa darah? Berarti mereka minum darah beneran. Maksud Anda gimana nih? Anda nggak mengerti ya artinya gitu. Anda nggak mengerti ya. Jadi Oke, Anda saya ingin kasihan mengatakan juga nih. murid-murid Yesus itu Dracula Perlu ada gitu. penjelasan lebih lanjut. Jangan dulu lari kemana-mana. Anda ingin Di mengatakan mana murid itu? Yesus itu Dracula. Nah, di mana Mereka di situ menghisap tertulis darah Dracula? Yesus itu Coba melalui lihat. mana? Di mana tertulis? Melalui leher kiri apa leher kanan? Ketika dia disalibkan di kayu salib. Nggak ada nyambungnya. Kamu jangan membawa ke sana. Ini Matius 26 nomor 27 sampai nomor 28 ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Coba kau tunjukkan kepada saya. Di Matius 26 ini ada nyambungnya dengan penyaliban. Jangan Silakan. mempermalukan diri Anda. Kamu yang Hanya mempermalukan melihat, dirimu. siapapun mengerti. Yesus mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian Ya, yang kutumpahkan darah siapa bagi itu? banyak orang yang Stop, stop, pengampunan darah dosa. siapa itu? Di situ Yesus Ya, darah memberikan siapa? darahnya atau memberikan anggur. Ya, di situ tertulis memberikan darah siapa?
Saya tanya samamu, Yesus di situ memberikan anggur atau memberikan Saya darah bacakan beneran? lagi ya. Saya bacakan lagi. Saya bacakan eh. ya. Biar kita Ya, clear. silakan. Iya, silakan. Anda kan pengen sesuatu yang tertulis. Kan? Silakan. Saya baca dari ayat 28 aja. Ya, silakan aja. Mau Sebab baca inilah sampai semuanya darah- pun tidak apa-apa. Darah Silakan. Mana suaramu? yang di Nah, Halo, dengar ya. iya, saya Sebab dengar. saya inilah darahku. Darah siapa? Darah Yesus. Darah Iya, perjanjian darah yang baru dimaksud di situ dicurahkan darah bagi beneran orang atau sebagai anggur? penghapusan dosa. Darah Ya, di yang sini dimaksud di tertulis, kata situ. Yesus darahku. Yesus kan nggak Iya, mungkin terus berdusta. yang dikasih Udah, Yesus jelas. di situ darah beneran atau anggur? Ya, darah Yesus memang tertumpah di kayu salib untuk Ya. menebus dosa. Jadi sesuai ya apa yang Paulus katakan. Allahu kata Akbar. Yesus sejalan. Baca dalilnya. Baca Yang ketiga, dalilnya. kita bahas yang ketiga cuma itu kan sesuai. Kebinirin. Yang ketiga, ciri-ciri kebinirin. Nabi atau Mesias palsu. Kebinirin. Muncul sebagai pemimpin. Kebinirin. Muncul Kalau kamu sebagai tidak mau pemimpin. jujur, saya minta host turunkan. Kalau kau nggak mau jujur. Ya, nggak apa-apa. Di sini- Kalau yang turun saya Ya sudah, kamu jujur. turun daripada kamu menipu dirimu sendiri. Nah, gitu lebih bagus. Di data nomor 29-nya dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada yang baru bersama-sama kamu di kerajaan Bapa. Di sini Yesus membuktikan bahwa yang diminum itu adalah air dari hasil pokok anggur, kampret. Gak ada orang Islam yang bisa kau tipu, Fred. Ini Yesus meminum pokok anggur, minum anggur dari hasil pokok anggur. Jadi tak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Nah, jadi Mesias palsu yang dimaksud Yesus adalah yang datang kepada Paulus. Itulah Mesias palsu. Akulah Yesus, Mesias dari kota Nazaret yang kau aniaya. Wah. Ya, ketawanya kayak burung gagak. Karena pada saat itu musim kemarau, maka ketawanya kayak burung gagak. Nah, itu kan mirip kan? Mau nipu, nggak bisa kamu nipu. Pokoknya sekarang zaman internet, pendeta semua sudah cenat-cenut. Bahaya ini Bang Suma, bahaya ini, perpuluhan bisa kosong ini, bahaya ini. Bang Suma sudah masuk ke jantung pertahanan Kristen, bahaya ini. Gimana caranya menghentikan Bang Suma ini? Wak. Ayo, silakan. Kristen penghujat naik, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Ayo. Bisa-bisanya Yesus dan muridnya dikasihnya minum darah beneran. Parah kali lah. Sejak kapan Yesus jadi Dracula? Vampir, isap darah. Ini benar-benar iblis yang bertengger di dalam diri kalian, jelas-jelas mengajak kalian kepada kegilaan. Inilah yang Al-Quran kemudian sampaikan kepada kami umat Islam. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Dan di ayat lain kemudian Allah menerangkan kenapa kalian percaya kepada setan yang datang kemudian kepada pimpinan kalian itu. Karena Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitana illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada kalian, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong kepada kalian, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada kalian. Itu Al-Quran katakan. Itu yang Al-Quran uraikan. Makanya kami hadir di sini untuk menyelamatkan kalian dari cengkeraman setan
yang datang kepada pembimbing kalian. Apa pembuktiannya? Al-Quran menarasikan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Ini Al-Quran yang menguraikan. Dari mana Bang Suma tahu kalau itu adalah Yesus? Ya dari Bible. Di mana buktinya? Di dalam Matius 7:22-23. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermukjizat, mengusir bom-bom dengan namamu? Tapi pada saat itulah aku akan berterus kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kenyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, benar kan? Al-Quran mengatakan, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ini Al-Quran mengatakan, dan terbukti di Bible. Kenapa otak kalian mati? Kenapa akal kalian mati? Karena itu tadi, di dalam pengajaran Paulus mematikan akal manusia. Dia tidak ingin kemudian manusia itu otaknya berfungsi, sehingga dia melakukan segala upaya kemudian untuk melancarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mesias palsu yang datang kepadanya. Kita lihat apa pengakuan dia di dalam kitabmu sendiri. Dia mematikan akal, dia membinasakan akal. Di dalam kitab Anda berbunyi di 1 Korintus 1 nomor 19. Sabar, yang baru naik, sabar. Di situ dikatakan, karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan aku akan menghilangkan kemampuan berfikir cerdas, akan kulenyapkan. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Ini Paulus berbicara, tentu yang mempengaruhinya untuk berbicara itu adalah makhluk yang datang yang mengaku Yesus itu. Saya ulang, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berfikir orang cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus. Makanya kalian tidak pernah cerdas. Makanya kalian itu tidak pernah kemudian berfikir di dalam hal tentang keagamaan kalian. Kalian tidak pernah berfikir, dan kecerdasan kalian dicabut oleh Paulus. Itu dalil 1 Korintus 1 nomor 19. Camkan itu baik-baik saudaraku. Jadi Al-Quran mengatakan itu sangat jelas. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia ini selain daripada Allah akan mengingkari. Dia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan aku. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pernah ku ajarkan si monyong bibir pemakan babi ini, si botak pemakan anjing ini untuk menyembah kepada dia. Enggak pernah ku ajarkan mereka. Enggak pernah. Manusia mirip kera ini, mirip monyet ini, tidak pernah kuajarkan untuk menyembah diriku. Dari zaman aku datang kepada Bani Israel sampai duniamu kau kiamatkan, aku tidak pernah mengajarkan si gendut perut meledak ini untuk menyembah kepada diriku. Aku katakan kepada mereka, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Bahkan aku katakan kepada Maria, jangan kau sentuh aku, awas. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah diriku. Orang-orang yang matanya besar sebelah hidungnya, monyong, mulutnya bengkok dan seterusnya ini, sungguh mati ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Bahkan aku berpesan dan ditulis oleh pengarang wartawan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal, sehingga aku mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 12 nomor 49 sampai nomor 50. Demikian. Jadi muncul pertanyaan, ini siapa yang datang-datang mengaku Yesus kepada Paulus ini? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Benarkah itu Yesus? Kalau benar itu adalah Yesus, ayo mari kita buktikan.
Dan saya akan buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini bukanlah Yesus, melainkan roh jahat yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Demikian. Bang Kris Walujan, selamat siang, monitor. Siang. Gimana Saya kabar, punya- Bang Kris? Sehat? Baik-baik saja. Siap, Saya lanjut Bang tertarik Kris, tadi langsung ditanggapi. tertarik tadi dengan penjelasan Bang Suma itu nubuatan di Al-Quran ternyata digenapi di mana di Alkitab tadi ya. Matius 7. Matius 7 ya. Ya, nomor 22 sampai Jadi 23, Bang. memang di Al-Quran disebut begitu kah? Yang Benar. tadi disebutkan. Yes. Oh gitu ya. Ya. Jadi terus begini ya, ini ceritanya kan antara dua kitab ya. Ya sebenarnya masing-masing punya pemahaman yang berbeda ya. Orang Kristen mengerti